Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, ashabal madaris, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayuhal hudur. Alhamdulillah, hari ini saya bisa silatul arham. Pesantren merupakan satu-satunya al-hisnul hasin ta'alimid din islami, benteng yang kokoh mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Islam adalah pesantren. Karena di pesantren masih dikaji, didalami, dipahami ilmu-ilmu agama Islam sesuai dengan perintah Allah, liyatafaqahu fiddin. Harus ada kelompok yang betul-betul spesial memahami agama. Jangan jadi anggota DPR semua, jangan jadi tentara semua, jangan jadi polisi semua, jangan jadi PNS atau ASN semua. Harus ada yang kelompok yang menekuni tafaqquh fiddin, menjaga, merawat, memahami, mengembangkan, melakukan inovasi pemahaman agama. Di sini peran para ulama, para kiai, terutama kiai yang tidak berpolitik loh ya, terutama kiai yang tidak berpolitik, peranannya sangat besar dalam rangka tarbiyatus sya'b, tathqiful ummah, memajukan, membangun peradaban umat, membangun kemajuan umat dengan ilmu agama. Tugasnya para kiai, para ulama, terutama ulama pesantren. Itu. Jasanya para kiai, para ulama gak terhitung. Jasanya para masyayikh, para aimah tidak dihitung, tidak bisa dihitung. Luar biasa. Seandainya tanpa ulama, tanpa aimah al-mujtahidin fiddin, kita ini nggak tahu apa-apa. Satu contohnya Al-Quran ketika ditulis oleh Sayyidina Utsman atas perintah Sayyidina Utsman bin Affan, tulisan Quran saya punya fotokopinya di rumah, saya punya tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman. Saya nggak bisa baca, tidak bisa dibaca, titik tidak ada, ba, ta, nun, ya sama, jim, ha, kho sama, dal, ro, zai sama, tidak ada titiknya. Bisa baca nggak kira-kira? Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Nggak bisa. Maka
Waktu zaman Sayyidina Utsman, zaman sahabat, nggak apa-apa tulisan seperti itu. Kenapa? Karena semua sahabat hafal Quran, tidak butuh banget tulisan. Gak butuh tulisan lah. Seperti saya hafal kulhu, surat Ikhlas, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, sedikit itu. Awalnya surat Baqarah, akhir surat Baqarah, lima bisa maut saya hafal, ayat kursi hafal. Gak butuh tulisan, ya kan? Bapak hafal Al-Fatihah kan? Gak butuh tulisan. Nah, zaman Rasulullah semua sahabat kulluhum hafadzatul Quran, hafal Quran semua, tidak butuh tulisan. Butuh tulisan setelah Islam berkembang. Tidak semua orang Islam hafal Quran. Kalau zaman sahabat semua hafal Quran. Setelah Islam berkembang kemana-mana, ke Suriah, ke Baghdad, ke Mesir, tidak semua orang bisa hafal Quran. Baru di situ butuh tulisan. Setelah ditulis oleh Sayyidina Utsman, Mushaf Utsmani namanya, tulisannya belum sempurna, titik saja tidak ada. Ulama yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Quran, tulisan Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada huruf, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 59 Hijriah. Baru ada titik tuh, titik 1 di bawah, titik 2 di atas, titik 3 di atas, jim di tengah, ha non titik, kho di atas, dan seterusnya. Itu yang bikin anak-anak santri harus tahu ini, harus tahu. Siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Bukan sahabat. Setelah ada titik, mulai orang banyak bisa baca Quran, mulai terang lah. Tapi masih banyak orang yang tidak mampu, walaupun sudah ada titik. Maka ada seorang imam, ini jasa ulama nih Pak, jasanya ulama ini. Ada ulama besar menggagas syakl, harokat, fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasraten, tasdid, sukun. Siapa itu ulamanya namanya? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Tahun 170 Hijriah. Setelah ada titik, ada harokat, mulai terang baca Quran. Tapi banyak orang baca Quran salah. Kalau baca Quran salah, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Maka ada seorang imam berjasa besar, ulama berjasa besar, menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu memperbaiki baca Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Tahun 224 Hijriah menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Baru ada istilah terminologi izhar, idgham, bihuna bigharhuna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Paham tidak anak-anak? Siapa yang bikin tajwid? Jawab. Siapa yang bikin tajwid tadi? Ini sarapannya ikan asin ya? Ampas kelapa sarapannya. Sarapan tuh susu, madu, jahe merah, telur. Yang cerdas, otaknya cerdas nanti.
Coba saya tanya, yang bikin titik siapa tadi? Bikin titik apa? Abdullah Sindu Ali, benar. Bikin harokat Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang bikin tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam. Yang cerdas lah, masih muda harus cerdas, kalau tua pantas gak cerdas. Dah. Maka sekarang baca Quran sudah gampang, ada titiknya, ada harokatnya, ada ilmunya, yaitu tajwid. Tinggal ayo kita rajin baca Al-Qur'an. Bangun tidur, lisan ini sebelum dipakai ngomong dengan orang, ayo kita membaca kalamullah dulu, insya Allah barakah hidupnya. Baru setelah baca Quran, ayo kita ngomong sama orang, minimal 1 halaman, monggo. Syukur-syukur sholat tahajud jam 3, baca Alif Lam Mim Sajdah, Yasin, Waqiah, Tabarok, insya Allah rezekinya lancar, hidupnya tenang tentram dan penuh dengan barokah, insya Allah. Asal istiqamah, tiap malam jam 3 bangun sampai subuh, yang dibaca itu istighfar 100 kali, sholawat 1000 kali, asmaul husna 3 kali, itu aja lah, udah jangan banyak-banyak. Laqad ja'akum 7 kali, Allahu nurus samawat mathnurika mishkatin fiha misbah 7 kali, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah 7 kali. Insyaallah hidupnya tenang, tentram, cukup, adem, ayem. Ingin tidak? Nah, walaupun punya utang nggak apa-apa. Semua orang nggak punya utang. Nah, ada orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bacaan yang benar, wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah bacanya. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Ini hanya gara-gara baca Rasulullah, Rasulih, maknanya beda. Paham tidak? Maka dibutuhkan ilmu, namanya ilmu nahwu. Ilmu apa? Yang menggagas namanya Imam Amr bin Qumbur, yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Beliau menulis namanya Alkitab 5 jilid. 5 jilid Alkitab. Pertama kali ada ilmu nahwu. Paham santri? Siapa namanya? Nama aslinya, nama aslinya. Nah, tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah, sedih, prihatin. Banyak sekali hadis palsu, hadis bohongan, qala Rasulullah, padahal tidak. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil salah seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Kiai atau syekh, tolong bisa enggak membuat ilmu metode menseleksi berita. Ini benar, ini enggak benar, setengah benar. Insya Allah bisa. 1 minggu jadi. Lapor, Syekh Syihabuddin lapor pada Khalifah, sudah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4.
antara murid dan guru ketemu langsung, muttasil. Kalau saya ngomong kata Mbah Khalil Bangkalan, berarti nggak sahih, saya nggak ketemu, paham tidak? Kalau saya ngomong kata Mbah Khalil Bangkalan, bohong, itu bohong, saya nggak ketemu. Satu, antara murid dan guru ketemu, namanya muttasil. Yang kedua, gurunya bobit, hafalannya kuat, nggak pernah lupa gurunya. Yang ketiga, gurunya thiqah, bisa dipercaya, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar walaupun kecil, tidak pernah mencuri sendal di masjid. Nah gitu aja, gampang soalnya. Barang kecil tapi bisa menjatuhkan martabat, barang kecil tapi bisa menjatuhkan martabat. Ada kiai mencuri sendal di masjid, jelek sekali itu, barang seberapa sih harganya. Yang keempat, adil gurunya itu, baru namanya hadis sahih. Kurang satu syarat, namanya hadis hasan. Kurang dua syarat, namanya hadis dhaif. Dhaifnya maqtu, munqati, mauquf, muallal, mursal, munkar. Ilmu kayak gini hanya di pesantren yang masih dikaji. Di luar pesantren sudah nggak doyan begini, nggak doyan sudah. Luar pesantren nggak doyan, maunya udah beres lah. Ya, hadis sahih dari Bukhari, Rawal Bukhari ya pasti sahih, Rawal Muslim ya pasti sahih. Nggak usah, kenapa sahih? Nggak usah itu capek. Dah, yang penting Rawal Bukhari. Ditanya Bukharinya halaman berapa, jilid berapa? Saya ngambil dari kalender. Ya dari awal ngomongnya Rahu kalender, beres itu. Rahu tanggalan, kan ada hadisnya sana itu. Nah, itu hanya di pesantren yang masih doyan ilmu mustalahil hadis. Ada lagi, Al-Quran mempunyai kekuatan tiga. Berapa? Satu, konten, makna Al-Quran, ma'ani Al-Quran luar biasa. Tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran yang kosong, omong kosong, nggak ada. Dua, cara penjelasan, cara menjelaskan Al-Quran sangat gampang, mudah dipahami. Ketiga, redaksinya sangat indah, sulit dilawan oleh para pujangga, para syair. Maka lahirlah ilmul balaghah. Apa? Ilmu balaghah terdiri dari tiga ilmu: ilmul ma'ani, memahami ma'ani Quran; ilmul bayan, bagaimana cara penjelasan Al-Quran, cara menjelaskannya, metodenya; dan ilmul badi', keindahan Al-Quran, majaz, metaforis, isti'arah, dan seterusnya, kinayah. Itu namanya ilmul balaghah. Yang menciptakan ilmu balaghah namanya Imam Amr bin Ubaid. Siapa? Ya, jangan lupa nih diingat-ingat ya. Dan mau serius gak nih? Mau serius apa mau nggak serius? Mau serius apa mau dongeng aja? Imam Syafi'i lahir kota Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah, wafat di Fustot, Kairo, Mesir, tahun 204. Jadi umurnya Syafi'i hanya 54, saya 72 Pak. Imam Syafi'i aja berapa umurnya? Berapa umurnya? 54. Imam Ghazali 55, Imam Nawawi 45, Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional, panitia anggota tim 9 persiapan kemerdekaan Indonesia, wafat umur 39. Kiai Wahid Hasyim itu baru usia 39 wafatnya. Ya Allah, Gus Dur masih umur 12 tahun. Imam Syafi'i nama lengkapnya, dengarkan,
Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Apal? Suatu hari menerima surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksannya, Afghanistan dan sebelah sananya lah. Dulu nggak ada nama Afghanistan, nggak ada namanya Mawaro An-Nahr, sebelah sananya Bengawan gitu aja namanya kalau zaman dulu. Sekarang Afghanistan, ada Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan. Kalau sekarang dulu namanya Mawaro An-Nahr, sebelah sananya Bengawan atau Transaksonnya. Nah. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Isinya surat, gubernur tanya kepada Imam Syafi'i, Syekh atau Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar, gimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Sin Rabi'. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat membalas pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i imla dikte, ngendikan, bicara. Rabi' nulis. Suratnya Imam Syafi'i akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu apa? Usul fiqh. Ya, masih nggak bisa jawab ini. Usul fiqh. Di agama lain tidak ada. Silakan tanya. Bukan menghina bukan. Tanya pada romo pendeta di gereja tuh. Ente kalau baca Bible ada tajwidnya enggak? Ada dhar idgham ikhfa-nya enggak? Iqlab qalqal ada enggak? Enggak ada. Ada enggak metode menseleksi berita? Ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Dhaifnya mauquf, munqati', mursal, mu'allal, maqtu'. Enggak ada di agama lain, Pak. Hanya agama Islam yang punya itu. Ya Allah. Tanya pada romo pendeta, ada nggak ilmu metode memahami teks kitab suci Injil misalkan? Gimana cara metodenya? Gak punya mereka. Di Islam ada namanya ilmu usulul fiqh. Pertama kali usul fiqh dikarang oleh Syafi'i melalui suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur namanya, ya Allah, baru tadi lupa nama gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Nah, isinya nih singkat saja. Kalau rinci 2 tahun, kalau saya jelaskan rinci 2 tahun, ini singkat saja ya. Gubernur, kalau anda yang paham syariat Islam harus paham macam-macamnya ayat Quran. Quran tidak satu macam, tapi bermacam-macam ayat itu. Satu, ada ayat muhkamah sudah jelas, qul huwallahu ahad, tidak usah ditafsiri. Ada ayat mutasyabihah, belum jelas, maknanya masih remeng-remeng, samar-samar. Contohnya apa? Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu, senggolan batal. Apa arti senggolan? Lamasa itu apa? Kata Imam Malik, senggolan dengan syahwat batal. Kalau nggak syahwat nggak batal. Kalau Imam Hambali, saling merangkul, lamasa. Musyarakah, saling memeluk baru batal. Kalau satu saja suami pegang tangan tawaf bareng nggak batal. Kata Imam Syafi'i, suami istri punya wudhu, senggolan
sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal. Syafi'i keras, ketat. Kata Imam Hanafi Abu Hanifah, kata Abu Hanifah apa? Suami istri punya wudhu, ciuman, meraba-raba, pegang-pegang, sengaja, syahwat, tidak batal, kecuali kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Oh, ngerti semua nih. Jadi kalau Abu Hanifah madhab Hanafi tidak batal, kecuali kalau yang paham betul yang satu. Masya Allah, hafal. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ada ayat perintah ada ayat perintah khos. Perintah umum, aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, kondisi apa saja, wajib sholat 5 waktu. Perintah khusus, wajib perang, waqatilu wajahidu. Kapan itu wajib perang? Tidak setiap saat, kalau lagi perang. Paham tidak? Kalau lagi perang kita wajib perang, kalau udah ya enggak. Masa lagi aman kayak gini ngebom? Katanya pengantin, jadi pengantin katanya. Oh itu bukan mati syahid, mati sangit tuh. Di setiap kota ada teroris. Banten, Imam Samudra, Cirebon, saya dari Cirebon, alhamdulillah gak ketinggalan. Ada teroris namanya Syarifuddin yang ngebom Hotel Marriott. Kemudian Kuningan, Saifuddin. Indramayu, Muazzam yang ngebom Jalan Tamrin. Tegal, Ahmad Ali. Batang, Dulmatin. Pemalang, Umar Patek atau Hisham Bawazir. Cianjur, Hambali yang sekarang masih ada di penjara Amerika, Guantanamo. Siapa lagi? Mana lagi? Bima ada. Lamongan terkenal Amrozil, Gufron, Mukhlas, Ali Imron. Itu Lamongan tuh. Mereka memahami perintah dikira sama, dikira amar sholat dengan amar perang dikira sama. Beda mas. Perintah sholat umum, perintah perang khusus. Ini kalau gak ngaji usul fikih ya nggak ngerti. Kalau yang terjemahan ya, ada ayat hakiki, ada ayat majazi, maknanya realistis, dan ada yang maknanya metaforis. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan, kekuasaannya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang di muka bumi akan rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal wal ikram, yang langgeng adalah mukanya Allah, wajahnya Allah, bukan wajah zatnya. Allah nggak punya wajah. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Tuhan jadi inspektur upacara apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Paham tidak? Paham tidak? Jadi ayat Quran itu maknanya tidak satu, macam-macam. Ada nasikhah, ada mansukhah. Dah, sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Kata siapa? Kata siapa? Ya Allah. Kata siapa? Sudah paham Quran belum cukup. Kata siapa? Imam Syafi'i. Kata siapa? Dalam suratnya kepada gubernur siapa namanya? Gubernur siapa namanya? Yang ditulis oleh muridnya namanya ini sarapannya diganti, sarapannya harus susu, madu, telur, jahe merah. Perintah sholat 62 kali di Quran itu, perintah sholat. Wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Namanya Quran, namanya sholat itu apa? Ada di Quran?
Jawab, ada nggak? Ada tidak? Tidak ada. Di Quran tidak ada. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada. Adanya di hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Kenapa hadis? Kenapa hadis? Di Quran nggak ada. Perintah sholat segitu kerasnya, keras. Yang tidak sholat masuk neraka. Jangan tidak sholat, lupa sholat, mendapat neraka wail. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada di Quran. Di hadis ada. Nah, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata siapa? Apa terusan? Akal harus dipakai. Akalnya ulama, bukan akalnya ente, bukan. Akal harus dipakai. Coba Imam Syafi'i itu, akalnya ulama harus dipakai. Gak cukup Quran hadis. Lah akal ulama itu kalau rame-rame kumpul, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Qauli, saya setuju, ngomong ulamanya. Kalau sukuti, diem, tapi setuju. Nah, itu namanya ijma. Apa hasil dari akalnya ulama? Apa hasilnya? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, niat nomor 2, al-qiyamu liman istata'a, berdiri nomor 3, qiraatul fatihah, baca fatihah ketika berdiri, ruku, tumakninah, sujud, dan seterusnya. Itu hasil konsensus para ulama. Hasil apa? Ijma. Ada lagi akalnya ulama individual, sendiri-sendiri, tidak kolektif, tidak ada pertemuan. Namanya qiyas. Apa? Qiyas ada 9 qiyas. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Ayo tirukan. Saya contohkan 2 saja ya, yang 7 kalau kesel lagi. Coba. Qiyas burhani, qiyas fakta. Qiyas fakta. Sabu-sabu halal apa haram? Oh, berani mengharamkan? Di Quran ada, di hadis ada, ijma ulama ada. Oh, berani mengharamkan ente? Apa? Qiyas burhani. Qiyas apa? Saya mau main sabu-sabu nih. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang bahkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan semua khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka kesimpulannya, fahadha haram, ini barang haram, namanya natijah shadiqah, conclusion positif atau post conclusion. Paham tidak? Namanya qiyas, namanya burhani namanya. Nah, kalau nggak pakai qiyas, coba ayo, kalau nggak pakai qiyas nggak bisa ngapa-ngapain. Hukumnya sabu-sabu, hukumnya cloning, hukumnya sholat Jumat di kantor di Jakarta, sholat di kantor, karena nggak mungkin ke masjid, nggak mungkin, sah tidak itu. Hukumnya Jumatan 2 kali Jumatan, karena pabrik kaca itu nggak bisa ditinggal. Ayo, gimana hukumnya? Itu kiai-kiai kalau munas, kiai-kiai NU kalau munas, 15 pertanyaan 2 hari selesai.
Karena pakai kias. Coba kalau nggak pakai ijma kias, 2 tahun nggak akan jawab. Akan dijawab. Kias aulawi, kias aulawi. Yang kedua, nempeleng ayah ibu boleh nggak? Mukul ayah ibu boleh tidak? Di Quran nggak dilarang tuh. Quran nggak melarang. Yang dilarang Quran, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, tempelin aja, boleh? Bisa nggak boleh? Kenapa? Kias aulawi. Kalau bentak saja tidak boleh, kalau ngomong kasar saja haram, dosa. Lebih-lebih nempeleng, namanya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Apa? Yang haram mendekati. Zinanya? Jawab, zinanya? Lebih-lebih. Mendekati aja haram, zinanya? Namanya kias apa? Aulawi. Coba kalau pakai kias, coba kalau pakai kias. Ini Quran hanya melarang mendekati ini. Wala taqrabu, jangan kamu dekati az-zina. Kalau zinanya nggak apa-apa. Yang dilarang mendekati. Nggak. Kalau mendekati saja haram, maka zinanya fabil aula. Namanya kias. Nah, dengarkan. Ini yang penting, dengarkan nih. Metode ijma dan kias menghasilkan, nih dengarkan, metode ijma dan kias menghasilkan ilmu, namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu hasil dari ijma dan kias. Kalau nggak ada ijma kias, nggak ada ilmu fikih. Dari Sapinah yang kecil sampai Majmu' yang 24 jilid, sampai Mahali yang 40 jilid, ilmu fikih itu hasil dari metode, menggunakan metode ijma dan kalau tidak ada ijma kias, tidak ada ilmu fikih. Ya Allah. Makanya kalau ada ormas organisasi Islam nggak pakai ijma kias, yang nggak ngerti ilmu fikih, nggak ngerti sama sekali. Paham tidak? Ini jasanya ulama, jasanya para a'immah. Kita tinggal menggunakan usul fikih dipelajari, mustalah hadis dipelajari, gitu ya. Kalau fikih gampang, haram, halal, makruh, sunnah. Usul fikih yang sulit. Bagaimana kok bisa haram? Bagaimana kok bisa sunnah? Mengapa bisa makruh? Gitu ya. Usul fikih supaya otaknya encer. Mantik juga harus pakai mantik itu. Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, qaul syarih, natijah shadiqah. Nah, itu harus itu. Otaknya supaya cair. Kalau hanya fikih, haram, halal, makruh, wajib, sunnah, gampang itu sih. Bangun tidur baca itu nggak bisa bangun tidur. Kalau memahami usul fikih nggak bisa bangun tidur. Mandi dulu, sarapan dulu, baru baca usul fikih, baru insya Allah otaknya cair. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan betul-betul nawwarullah binur hidayah wal kasyaf wal ilham. Mudah-mudahan membawa cahaya ilham, cahaya hidayah, cahaya mukasyafah. Sebab kecerdasan itu ada 4. Kecerdasan ada berapa? 1, ghorizah, insting. Nah, insting itu masih binatang gak punya insting. Harimau punya insting, monyet punya insting. Kecerdasan maksudnya. Lebih dari insting namanya feeling. Namanya apa? Don, dugaan, dan ar-rajih. Ayo, cerdaskan itu. Yang ketiga, firasat. Kalau firasat sudah banyak benarnya ini. Rasulullah pesan ittaqu an firasatil mu'min. Hati-hati ya dengan firasatnya orang beriman.
Rasulullah yang beriman betul-betul, tapi rasanya nggak enak ini, rasanya nggak enak hari ini, ada apa ya? Seperti Yasir Arafat, presiden Palestina itu dulu, naik mobil, tidur di mobil, tiba-tiba bangun, belok kanan, ternyata kalau terus ada bom. Setiap ba'da Isya kumpul di rumahnya Abu Nidal di Beirut. Malam itu gak datang Yasir Arafat, bom meledak di rumahnya Abu Nidal. Itu namanya firasat. Paham? Kamu punya firasat gak? Biasanya berdasarkan pengalaman orang tua lah, orang tua walaupun gak pinter, pengalaman dari panjangnya umur, pengalaman, tajribah, eksperimen, maka dia firasatnya cerdas. Yang terakhir, kecerdasan kita yang paling hebat adalah hadas. Apa? Hadas, intuisi. Intuisi artinya hadas, kashful hijab, terbukanya tabir antara kita dan yang gaib, yang metafisis. Pasti benar. Kalau intuisi pasti benar, gak ada salahnya. Contoh Gus Dur lagi sakit, habis dioperasi kepalanya, di kamar rumah sakit ada 5 orang, saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah, kemudian Menteri Cakar Wijaya, Menteri Koperasi, masih Pak Harto masih. Tiba-tiba Gus Dur ngomong, kita lagi pelan-pelan ngobrol, Gus Dur bisa bilang, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget, ini Gus Dur udah konslet ini. Bener gak jadi presiden? Apa namanya itu? Apa namanya? Hadas, intuisi. Bukan kata orang, bukan kata pengalaman, bukan dari amatan, mengamati, itu firasat itu namanya. Kalau hadas spontan, paham tidak? Contoh lagi, pagi-pagi jogging, gerak badan, jalan-jalan, jam 7:30 mampir ke rumah saya tuh 100 meter lah dari rumahnya Gus Dur. Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Minta minum air putih, minta roti tawar, saya buka AC, tidur, nyenyak. Buka AC, dingin, nyenyak. 20 menit tidur, bangun, mengko sampeyan Kang Said nek wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Paham bahasa Jawa ini? Sampeyan Kang Said kalau sudah usia 56 jadi ketua umum PBNU. Betul, saya terpilih di Makassar jadi ketua umum PBNU, usia saya 56 tahun. Itu kata siapa Gus Dur? Itu kata siapa tuh? Siapa yang ngandani, yang ngasih tahu siapa? Namanya apa? Hadas, intuisi. Pernah lagi seminar di Gedung Pustaka Nasional, judulnya Mengenang Jasa Jenderal Simatupang. Yang bicara 4 orang berbicara, 2 Katolik, Romo Muji dan Yakub Utomo yang punya Kompas, koran Kompas, yang 2 Muslim, Pak Rudini Jenderal dan Gus Dur. Gus Dur datang di bawah, nggak sekaligus naik, nggak terus naik. Yang 3 di atas bicara, udah menyampaikan paparannya. Gus Dur tidur, semua orang tahu Gus Dur tidur, ngorok malah, berkeringat. Dipersilahkan naik, nggak dengar, tidur. Saya bangunkan, Gus, panjenengan Gus, naik ke atas. Omongannya orang 3 tadi dikomentari semua. Omongannya Pak Rudini, omongannya Pak Yakub Utomo, Romo Muji Sutrisno, dikomentari semua. Gimana tidur tapi dengar orang ngomong? Gimana sih? Itulah namanya kasyaf, intuisi atau hadas. Itu pasti benar. Ini salah satu saja contoh. Saya yakin Mbah Khalil punya hadas, Mbah Hasyim Asy'ari punya hadas, apalagi ulama-ulama yang dulu-dulu pasti kecerdasan intuitif. Apa namanya? Nah, mudah-mudahan punya kecerdasan. Masya Allah. Itu harus tahalli baru tajalli itu.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'azmi min 'arsik wa bimuntaha rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa asyraqin nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bikalimatika tammati lati la yujawizuna bar wa la fajir ya akamul akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Syukran wallahu berkalamu tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.